Hai, balik lagi bareng saya, Syauki. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang penting banget buat kalian yang udah siap nikah atau minimal penasaran soal mahar pernikahan. Ya, mahar bukan cuma sekadar tradisi, tapi juga ada aturannya loh di dalam Islam. Nah, gimana kalau mahar itu bentuknya utang? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, mahar itu semacam hadiah yang wajib diberikan suami ke istri pas akad nikah. Gak harus bentuk uang sih, bisa barang atau bisa sesuatu yang bermanfaat. Yang penting itu haknya istri dan wajib dipenuhi oleh suami. Dan dikuatkan oleh hadis Nabi yang nunjukin kalau mahar itu penting. Nikahkanlah para perempuan yang tidak bersuami dan penuhilah persyaratan-persyaratan mereka. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan persyaratan di antara mereka, wahai Nabi? Dan Nabi menjawab, apa saja yang disepakati oleh kedua pihak, meskipun hanya berupa sebatang ranting dari pohon arok. Nah, kalau mahar dalam bentuk pay letter atau utang, gimana Pak? Oh tenang, di dalam Islam ini boleh kok. Jadi misalnya nih, suaminya belum bisa bayar mahar secara cash, ini bisa ditunda, tapi ada syaratnya. Mahar yang berbentuk uang, ini bisa langsung lunas atau dicicil, tapi syaratnya jelas Pak. Kalau ditunda, waktunya juga harus jelas. Nah, ini nih perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, menurut madhab Hambali, kalau waktu pembayarannya nggak jelas, ini akadnya tetap sah. Tetapi mahar wajib dibayar pas terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia. Yang kedua, menurut madhab Syafi'i, kalau nggak jelas waktu pembayarannya, mahar dianggap tidak sah. Dan istri berhak dapat mahar yang setara atau istilahnya mahar mithli. Karena mahar ini dianggap sebagai kompensasi Pak dalam transaksi yang saling menguntungkan, atau dalam bahasa kerennya itu namanya muawadhah. Namun jika waktu penundaan masih nggak jelas juga, seperti misalnya saat akad nikah bilang nih ke Pak Mudin, Pak Mudin, nanti saya ngasih maharnya besok saja ya kalau saya sudah kaya misalnya, ya nggak sah Pak, wong kayanya nggak jelas. Yang ketiga menurut madhab Maliki, kalau mahar berupa barang yang ada di lokasi akad, ini wajib langsung diberikan. Tapi kalau barangnya nggak ada, boleh ditunda asal ada batas waktu yang jelas. Dan yang terakhir menurut madhab Hanafi, ini boleh dalam bentuk utang, tapi harus ada jatuh temponya. Kalau nggak jelas kapan bayarnya, ya nggak boleh Pak. Dari sini kita bisa melihat bahwa kejelasan akad itu penting banget. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, buat teman-teman yang mau nikah, pasti ini maharnya udah jelas, kapan bayarnya juga jelas. Dan yang paling penting, jangan PHP-in pasangan. Oke Pak, itu dia bahasan kita kali ini soal mahar dalam bentuk utang di dalam Islam. Intinya boleh, asal ada aturan yang dipenuhi. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lagi siap-siap nikah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.